Ini memang usaha yang memang bisa menopang dari kehidupan kami. Dan alhamdulillah berjalan selama 3 bulan ini sudah produk dan sudah bisa menghasilkan. Dan dari 2 bulan pertama dari ternak itu kami sudah bisa menjual hasil anakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wahyu Purbaya sebagai pemilik Purbaya Kanari. Alamat kami berada di Grono Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Pengembangan dari ternak kami yang sebelumnya kami juga beternak dengan burung perkutut. Akhirnya kami merambah ke peternakan burung kenari, ada juga burung plextrut, burung senger, karena sama-sama satu varian pemakan biji-bijian dan perawatannya sangat mudah dan pasar itu sangat menerima baik. Alhamdulillah untuk peternakan burung kenari kami ini sebenarnya belum lama. Dimulai bulan Agustus tahun 2024 ini dan kami sudah berjalan kurang lebih sekitar hampir 3 bulan lebih sedikit ya. Awal mula ini saya gelontorkan dana kurang lebih sekitar 40 juta. Jadi dari 40 juta itu langsung saya berikan materi-materi yang kiranya itu nanti bisa prospek. Ya harapan kami awal mulanya yang penting bisa langsung produk dulu. Karena apa? Ketika langsung produk ada anakannya di situ bisa untuk perputaran operasional. Karena tidak lepas yang namanya burung, binatang itu pasti butuh makan, butuh perawatan dan macam-macam. Jadi kami usaha itu bukan istilahnya coba-coba, tapi langsung memang saya harapkan ini memang usaha yang memang bisa menopang dari kehidupan kami. Jadi pertama kami langsung ambil sekitar kurang lebih 60 kandang untuk materi indukan dan alhamdulillah berjalan selama 3 bulan ini sudah produk dan sudah bisa menghasilkan. Dan dari 2 bulan pertama dari ternak itu kami sudah bisa menjual hasil anakannya seperti itu. Burung kenari ini merupakan salah satu burung kicauan yang banyak diminati para kicomania. Jadi burungnya memang memiliki suara yang indah dan jenis yang bervariasi. Jadi burung kenari ini ada beberapa jenis burung yang memang masih diimpor ya dari negaranya sana. Ada jenis varian rasmi, Yorkshire, Coat Fancy, Belgian Bosso, dan varian-varian yang lainnya. Jadi memang sangat banyak jenisnya dan kenari itu memiliki postur dan bentuk yang memang keindahan yang sendiri-sendiri. Di Purbaya Kenari ini kami untuk materi indukan pejantan kami masih menggunakan beberapa jenis varian. Sebagai contoh ini kami menggunakan Yorkshire lokal karena kami berpikir karena kami termasuk peternak pemula. Kami berharap dengan menggunakan Yorkshire lokal ini, Yorkshire Indonesia ini memberikan kemudahan karena sudah beradaptasi di negara Indonesia dan memang hasil ternakan di Indonesia seperti itu. Kemudian yang ini jenis rasmi. Rasmi ini yang baru tren sekarang ini dengan bentuk postur yang besar, panjang seperti itu dengan ekor yang kurang lebih sekitar 21 sampai 22 cm. Ini sangat-sangat diminati untuk kalangan kicau kenari saat ini. Dan berikutnya ini seri-seri F1 YS, F2 YS, ini saya gunakan juga materi untuk materi-materi indukan. Dan untuk kenari sendiri itu pun karena varian warnanya itu sangat banyak. Ada warna hijau botol, terus ada warna kuning, ada warna putih, ada warna panda. Jadi kenari ini segmennya sangat lengkap sekali ya. Ada orang yang memilih kenari ini karena bentuk posturnya, karena jenis variannya, dan juga dari warnanya. Jadi sangat prospek sekali ketika burung ini diternak. Cuman untuk saat ini memang saya ini masih istilahnya beternak ini belum ada spesifikasi. Tapi insya Allah ke depan saya tetap punya target jenis materi apa yang nantinya akan kami ternak sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Jadi karena peternakan kami ini masih pemula, jadi kami masih sedikit meraba-raba melihat pangsa pasar. Nah nanti setelah ketemu, kami insya Allah akan fokus bisa menghasilkan produk-produk kenari yang memang dibutuhkan pasar. Yang saya pengalaman saat ini untuk yang jenis kenari yang diminati adalah postur yang panjang,
melengkung dan tentunya warnanya warna yang cerah seperti itu. Ini ada beberapa burung yang memang sedikit ada permasalahan, terutama untuk betina-betina. Ini betina-betina ini, betina yang ngelemak. Ketika betina ngelemak itu nanti juga kendalanya di masalah produksi. Ketika bertelur juga banyak yang tidak isi. Dengan kandang umbaran seperti ini, memberikan gerak burung itu lebih leluasa. Akhirnya nanti bisa untuk membakar lemak yang di dalam ini. Ya minimal kalau memang kita sudah serius beternak harus punya untuk kandang polier seperti ini. Jadi untuk sebagai kandang umbaran, jadi juga untuk merefresh kembali burung-burung atau burung yang setelah angkrem, menetas, meloloh itu di-refresh 1-2 hari, lalu nanti disiapkan lagi untuk produksi lagi seperti itu. Jadi faktor lemak itu memang tidak lepas karena pertama juga kurang penjemuran seperti itu, lalu pemberian pakan yang mungkin sangat berlebihan dan extra fooding yang sangat berlebihan. Jadi burung itu aktivitasnya hanya minum, makan, minum, akhirnya akan timbul lemak. Jadi memang tetap harus kita kontrol. Dari beberapa varian biji burung ini juga ada takarannya biar burung itu tidak berlemak. Karena kalau udah berlemak itu, kalau kita nggak punya kandang umbaran dan treatment dari pakan dan macam-macam, itu nanti untuk menurunkan lemak itu akan susah. Bukan tidak bisanya sehari 2 hari, bahkan bisa sampai 1 bulan 2 bulan. Itu baru lemak itu bisa terbakar dan terurai seperti itu. Penyakit kenari itu biasanya ada penyakit di kaki, itu yang paling sering ditemui para pecinta kicau kenari ini. Karena penyakit kaki ini banyak sekali, ada bubul atau jamur itu, atau nanti seperti digigit serangga atau digigit kutu, itu saya juga masih menganalisa juga. Kalau masalah bubul jamur itu sudah tentu faktornya karena kurangnya kebersihan kandang. Jadi tempat tangkringan burung yang seperti ini, tangkringan ini jarang dibersihkan, akhirnya banyak menumpuk kuman dan itu nanti menempel di kaki, dan burung itu sendiri juga jarang mandi. Jadi akhirnya menimbulkan bakteri yang sangat mengganggu di kaki. Karena kalau ketika kaki kenari ini sudah berpenyakit, terus nanti kaki diangkat-angkat seperti itu sangat membuat kenari itu sendiri tidak nyaman. Jadi akhirnya burung kenari yang biasanya rajin bunyi itu jadi berkurang. Terus kalau misalkan dia burung itu sudah memang usia dewasa, harus untuk pejantan, dia jadi kurang gacor, kurang birahi seperti itu. Proses untuk melihat jantan betina harus dipegang. Kalau saya dipegang, nanti langsung disebul. Pennya itu seperti alat kelaminnya ya, pennya itu. Jadi kalau yang jantan itu lebih besar, lurus, tegak lurus. Kalau yang betina itu trepes lah, tepes gitu. Jadi beda-beda dari pennya itu kalau udah dewasa ya. Tapi kalau waktu masih kecil itu juga kadang saya juga masih bingung juga. Tapi biasanya di umur anakan kenari umur 45 hari, 40 hari, 45 hari itu kalau jantan udah kelihatan. Dia akan berbunyi ngeriwik. Orang nyebutnya ngeriwik. Dia udah mulai belajar bunyi. Itu rata-rata bisa disimpulkan sekitar 90% itu jantan. Kalau yang umur 40 hari ngeriwik itu. Jadi untuk peternakan kami ini, untuk sistem perkawinan itu menggunakan kawin semi cabut ya. Jadi ada peternakan itu yang menggunakan kawin cabut dan kawin tanam. Biasanya burung yang sudah siap ini dia akan membuat sarang sendiri. Bahasanya orang itu munderi membuat sarang. Jadi menunjukkan bahwa si kenari ini sudah siap untuk dimasukkan pejantan untuk dikawinkan. Kalau kami nanti pejantan dimasukkan ke sini, lalu nanti kita tunggu sampai dia ngawin dan kita tanam kurang lebih sekitar 1-3 hari. Pejantan tetap kita tanam di sini. Setelah itu baru kita pisah. Untuk membuat sarang itu sudah kita siapkan ya. Jadi tempat cepuk sarangnya, lalu kita beri serat. Itu bisa menggunakan serat dari nanas atau serat dari pohon aren. Itu nanti ketika betina itu sudah siap, itu dia akan membentuk lingkaran sendiri. Nah setelah itu sebagai bukti kalau si betina itu sudah siap untuk dikawinkan. Jadi yang membuat sarang itu betina ya. Nah adapun untuk yang di dalam ini kebetulan ini belum diganti. Ini ada kangkung. Jadi kangkung ini memang saya berikan dengan metode air ini di dalam ini biar selalu seger dan bisa berkembang tumbuh daun-daun baru sebagai hiasan juga.
Terus di sini ada pakan biji-bijian, memang seperti ini biji-bijian. Pakan pemakan biji ya, karena burung kenari pemakan biji. Kami di sini menggunakan beberapa metode ini. Jadi ada metode yang kawin cabut tadi, ada kami coba juga metode kawin tanam. Nah, kawin tanam itu seperti ini. Ini baru saya coba untuk kawin tanam. Jantan betina ini jadi satu. Ini saya jadikan satu terus menerus. Dan untuk yang sistem kawin tanam ini sudah berhasil. Ini di burung jenis merlok. Ini kenari ini yang merlok ini. Kenari merah lokal. Nah, ini baru ngeram. Kemarin sudah keluar anakannya, sudah kami panen. Dan sekarang ini sudah bertelur lagi. Dan ketika dengan sistem tanam seperti ini, produktivitas untuk melolohnya itu sangat bagus. Karena jantan betina itu kalau kenari itu meloloh semua. Jadi ketika dikawin tanam, terus dia produksi, bertelur, menetas, itu lolohannya bagus. Karena jantan betina itu meloloh. Dan pejantan ini juga setia. Jadi ketika betinanya itu dia mengeram, si pejantan ini dia meloloh betinanya. Memberi makan, menyuapi betinanya seperti itu. Sampai dengan nanti ketika sudah menetas, itu dua-duanya meloloh. Ya cuman kalau masalah kawin tanam dengan jantan itu, satu sangkar ternak itu diisi jantan betina yang berkelanjutan, itu kan biayanya memang sangat banyak. Jadi seandainya kita punya 10 sangkar, berarti harus 10 pasang. Jadi 20 ekor burung. Beda kalau dengan sistem kawin cabut. Misalkan betinanya 5, jantannya 1, mungkin sudah bisa. Jadi kawinkan dengan A, nanti setelah itu kita ambil, kawinkan dengan B, kita ambil, kawinkan dengan C, kita ambil. Itu metode yang paling efektif dan efisien. Proses ketika burung kenari itu mengeram, yang pertama, proses pengeraman itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 14 sampai dengan 18 hari. Mungkin seperti itu, rata-rata 14 hari lah, seperti itu. Ketika proses pengeraman, itu sebenarnya burung itu kan banyak waktu istirahat ya, seperti berpuasa di sarang seperti itu. Jadi makannya sebenarnya mereka kurang. Jadi untuk pakan itu harus benar-benar jangan diberikan pakan yang terlalu berlebihan atau menarik perhatian burung itu untuk makan. Kenapa? Ketika nanti pakan itu diberikan yang terlalu berlebihan, itu akhirnya malah menjadikan penumpukan lemak. Jadi ketika mengeram, itu cukup saya berikan minuman yang saya tambahkan vitamin, lalu biji-bijian aja. Untuk pakan tambahan extra foodingnya seperti telur, sawi, jagung, itu sama sekali itu tidak saya berikan. Yang pasti burung apapun yang kita itu butuh perawatan ya. Perawatan itu dari kebersihan kandang, terus diberikan pakanan yang bernutrisi bagus, dan juga yang paling utama itu adalah interaksi kita sendiri dengan binatang yang kita rawat. Jadi ada penyatuan jiwa, biar burung itu juga merasa kenal dengan kita, kita juga selalu memperhatikan, jadi ada sinergitas antara burung yang kita rawat dengan kita sendiri. Untuk burung kenari yang saat ini banyak diminati, sebenarnya ada beberapa orang itu tidak memandang dari seri atau terahnya ya. Yang jelas burung itu besar, panjang, lengkung, bongkok seperti itu. Tapi adapun untuk proses bisa mendapatkan hasil dari jenis-jenis yang diharapkan itu tidak lepas, kita harus mengambil terah-terah yang jenis burungnya panjang. Untuk jenis burung panjang itu kan untuk kenari jenis-jenis rasmi, itu burungnya panjang. Ekornya bisa sampai 23 cm. Lalu untuk yang melengkung itu kita bisa mengambil seri-seri jenis dari Scott Fancy. Seperti tadi di dalam itu saya baru coba breeding untuk jenis rasmi, saya ketemukan dengan seri Scott Fancy. Ya nanti harapan kami bisa keluar anakan yang bisa panjang, lengkung, posturnya indah. Yang benar-benar sekarang ini sangat diminati, sangat diburu oleh para kenari mania. Karena saya sendiri meyakini apapun usaha yang kita lakukan dengan ikhlas, dengan konsisten, dengan benar-benar komitmen itu menghasilkan. Di sisi lain karena kita hobi, tapi juga menghasilkan. Minimal dengan kita punya hobi yang bisa menghasilkan itu bisa memberikan biaya operasional itu sendiri. Jadi hobi itu jangan istilahnya kalau kita punya kesenangan, punya hobi, masih kita ngambil uang saku untuk membeli pakan dan lain-lain. Sebisa mungkin kita punya hobi itu, ya hobi itu bisa menghidupi hobi itu sendiri. Monggo silahkan kalau mau beternak, mencoba beternak kenari, itu jangan hanya satu pejantan satu betina. Langsung saja diniatkan, jangan untuk coba-coba, langsung niatkan untuk usaha, itu minimal 3 betina, 2 pejantan, seperti itu.
Baik, terima kasih sudah berkunjung ya di peternakan kami ini. Monggo silahkan bagi siapa saja yang mau datang ke peternakan kami sangat terbuka, bahkan kami terbuka 24 jam. Banyak teman-teman itu yang malam itu pun para penghobi itu datang ke sini bisa saling sharing. Di sini tidak harus beli, yang penting bisa saling silaturahmi, saling kenal, menambah tali persaudaraan. Kenapa? Ketika kita berbicara hobi yang sama itu, waktu itu terlihat sebentar. Jadi siapapun yang di sini mau tanya sharing silahkan, dan kami sampaikan sesuai dengan pengalaman saya. Jadi apapun yang kami ceritakan ini hanya sesuai dengan pengalaman. Jadi kalau belum saya praktekkan itu tidak akan saya ceritakan. Kami tunggu kedatangan teman-teman semua, bisa saling sharing, kita tambah saudara, dan bisa saling bertukar pikiran. Seperti itu. Terima kasih.